mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Waduh, meriah sekali ya. Ya, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Plengkung Gading di TVRI Jogja. Dan bahagia sekali kami rasanya ya, karena malam hari ini bisa menghadirkan kembali keceriaan di ruangan Anda, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sudah menikmati awal akhir pekan. Artinya bisa menikmati libur bersama keluarga ya, dan memang sudah tepat pilihan Anda, karena malam hari ini di Plengkung Gading kita akan mengulas tema yang menarik, yaitu Posdaya Peduli Bencana. Posdaya Peduli Bencana. Ya, dan kalau saya lihat di sana ada becak, Mas. Ini saya agak-agak, aduh, kangen, pengen nostalgia, pengen naik becak gitu. Karena kalau naik becak kita udaranya sudah lebih segar, tidak ada abu vulkanik lagi, tidak ada hujan abu. Dan saya kira perhelatan malam ini juga wujud rasa syukur kita. Betul. Karena Merapi sudah mulai reda menuju ya, ke normal. Ya. Sekaligus ini perayaan hati bersama bahwa apa yang sejak awal menjadi malapetaka, menjadi duka kolektif dan seterusnya. Betul. Ini memunculkan berbagai hal yang patut kita refleksikan bersama. Bahwa yang pertama, di mana-mana kalau ada bencana dikritik negara tidak hadir. Tapi di Jogja, di Sleman khususnya negara hadir. Maka kita beri aplaus pada Pak Bupati Sleman. Gitu. Selamat malam Bapak. Teman-teman dari tim SAR yang juga ini tim SAR sudah mulai bisa tidur nyenyak saya kira. Ya. Lalu yang lain juga ada begitu banyak ketika bencana terjadi. Ini soal-soal yang terkait dengan misalnya kegotong royongan, kebersamaan, juga sendi-sendi sosial yang lain tercerai-berai tidak karu-karuan. Tetapi di Sleman memberikan contoh yang sangat luar biasa bahwa bencana boleh terjadi, tapi kebersamaan terus harus kita bangun bersama. Betul, luar biasa ya. Ya, kita akan masih berbincang-bincang saja ya, dan nanti kita juga akan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kita di sini di 0274 580 800. Dan kita kali ini juga ada kuis ya Mas ya, kuis SMS bersama Nyai Gembal Gembul. Selamat malam Nyai. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kayaknya sepi. Enggak, ini kalau melihat mereka berdua ini pantas tetangga sebelah tadi. Iya. Bilang kalau ayamnya hilang katanya. Oh iya. Saya sapa kembali. Sugeng Dalu, Mas-mas, Mbak-Yu yang ada di studio. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapkan handphone. Nah, ini ada satu buah handphone. Hadiahnya juga handphone. Tapi caranya kirim ke 0821 3323 2256. Pertanyaannya, Plengkung Gading Gemari TVRI Yogyakarta disiarkan setiap hari Jumat minggu keberapa? Malah dijawab terus toh Mas. Ini kuis ya kok malah dijawab. Oke ya, kirimkan ke 0821 3323 2256. Satu buah handphone sudah menunggu. Om. Iya. Oh, jangan lu menggenikan cipta. Loh, ini kita juga mau ikutan gitu loh, Nyai. Ini Merapi itu sudah kembali tersenyum. Enggak, saya tidak biasa dipanggil Om soalnya. Pak Den. Loh, penampilan seperti ini mengingatkan kita pada masa-masa Belanda gitu ya, penjajahan Belanda. Ditunggu ya SMS-nya. Iya, baik. Ini untuk siapa saja boleh ya? Iki wis disontek anti rabies. Sudah jinak ya? Sudah. Baik. Nyai Gembal Gembul ini boleh siapa saja ikut kuis ya? Termasuk yang ada di sini. Pak Sri jangan loh Bapak, nanti ngandang baca ya Pak. Yang lainnya aja boleh. Iya. Baik, demikian pemirsa ya, kita tunggu SMS-nya, dan tentu saja kita menghadirkan acara ini penuh dengan cinta. Karena itu kita akan hadirkan sebuah lagu dulu, yaitu lagu Yogyakarta Cinta Tiada Akhir bersama Irwan. Ini dia. Sapa kang tetirah ing ngayoja padang bulan ing candhi
di Prambanan, kraton Pusering putih, candhe ayu ing segara kidul, membekas jejakku di pantai berpasir, deru parang tritis memanggil. Sekian lama merebut hidup tanpa akhir, saatnya ku manja nurani. Ada haru di sela ombakmu, kau melandiri, melenakan kalbu, termanguku di situ. Asik terpukau, lalu lalang orang di jalan, ramai sepeda beriringan, senyum menawan, wajah ramah memberi salam, hati terhanyut damai tenteram. Anggun gemulai, sang dewi penari bawa legenda putri di Taman Sari. Betapa lukunya gaya menyapa, janganlah dulu waktu berlalu, biar ku ragu pesonamu, lalu melepas beban di dada.
Ayo, warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, nonton bareng Ketoprak Sayembara TVRI Jogja. Maijan nagih janji gratis, sambil dangdutan dan banyak door prize-nya. Sabtu 18 Desember 2010 di Senggotan RT 11 Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Dipersembahkan oleh Gulaku dan Kopi JJ Royal. Jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Serasa malam tahun baru ya Mas Angger. Iya, dan semakin meriah saja di Studio 1 TVRI Jogja. Dan kalau tadi sebelum pariwara ada lagu Yogyakarta Cinta Tiada Akhir. Ini lagu yang sangat indah sekali, membuat saya ternyuh dan bangga menjadi masyarakat warga Yogyakarta. Bukan hanya lagunya yang indah saya kira. Ketika Tapi isinya. penari-penari muncul, Pak Parni bilang begini, wah penarinya warna-warni ya. Kostumnya warna-warni, iya. Iya, dan tentu saja masyarakat Yogyakarta ini semakin berbahagia begitu ya, karena erupsi Merapi sudah reda, namun memang tidak dipungkiri ini masih meninggalkan beberapa permasalahan begitu ya. Di antaranya masalah ya pengungsi yang masih ada. Dan Lalu itu juga kenapa malam ini temanya kita Betul. khususkan untuk mengangkat satu topik yang barangkali perlu untuk menjadi perbincangan kita bersama-sama. Iya. Posdaya Peduli Bencana, iya. Dan kita harus panggil, ini ada Direktur Pelaksana dari YDSM yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk bersama-sama kita beri plus pada Pak Sudarmaji. selamat malam Pak. Bisa berdiri bersama kami. Nah, di sini Bapak. Ya. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, baik-baik. Iya. Ya, apa sih sebetulnya yang menjadi spirit dari YDSM? Kenapa? Ini kan tidak hanya di Jogja yang banyak gunung, tapi di dekat-dekat Jakarta juga ada gunung, tapi kenapa harus ke Jogja gitu? Ya betul Mas Angger, bahwa Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu sesuai dengan visi dan misinya, itu adalah melakukan usaha-usaha bersama pemerintah tentunya, dalam bersama masyarakat juga, untuk memberikan pemberdayaan, usaha pemberdayaan, terutama pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat yang terutama lagi sasaran yaitu keluarga-keluarga yang tertinggal, termasuk tentunya keluarga tertinggal itu karena ada bencana, itu mereka yang terkena bencana itu juga bisa saja bisa tertinggal, maka itu menjadi perhatian. Dan ini satu hal yang juga patut untuk menjadi renungan kita, karena Desember ini ada peringatan hari yang luar biasa mesti kita rayakan, yakni Hari Ibu. Nah kalau berbicara soal ibu, bencana dimanapun itu pasti yang pertama anak-anak, yang kedua ibu yang paling banyak menjadi korban. Iya. Selain Hari Ibu, Mas Angger, itu ada juga tanggal 20 Desember, itu adalah Hari Kesetiakawanan Sosial, Hari HKSN. Itu juga sekaligus untuk menggugah kita bersama untuk peduli sesamanya, terutama kepada mereka tadi yang kena bencana, atau yang tidak kena bencana pun, kalau itu tertinggal itu harus kita berdayakan dan kita angkat. Nah, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri di dalam melakukan upaya pemberdayaan itu melalui kelompok-kelompok yang namanya pos pemberdayaan keluarga. Di mana pos pemberdayaan keluarga itu adalah mereka saling berhimpun satu komunitas itu untuk saling pemberdayaan, saling peduli dan gotong royong. Ya Pak Sudarmaji, tapi sebelum dilanjutkan,
ini mestinya harus kita perkenalkan dulu siapa yang hadir ya. Iya, Iya. betul, Ini, betul. ya. Iya, selain Pak Sudarmadi dan juga Pak Sri Purnomo, ada Dr. Parni Hadi. Selamat malam. Ini beliau ini agak susah kalau agak- memperkenalkan beliau ya. Iya, Ini- karena banyak sekali panjang. Beliau ini wartawan, pendiri Dompet Duafa, Kapokja Peduli Bencana, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan juga pastinya semua orang tahu bahwa beliau ini adalah mantan Direktur Utama RRI. Selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar? Terima kasih. Sehat ya? Saya boleh bersaksi. Iya, Aha. Jogja memang istimewa. pastinya. Dan saya akan protes Anda. 20 Desember Hari Ibu. Mengapa lagunya anak istri harus hidup sejahtera? Seolah-olah yang bekerja cuma laki-laki. Laki-laki. Padahal seringkali istri yang mensejahterakan suami dan anak. Tapi itu lagu perlu dikoreksi, Pak. Ya. Bener kan? Ya. Anak istri anak nggak boleh itu. Ya, cuma Keluarga sejahtera. kalau nggak ada lagu tadi, nggak ada statement begini dari Pak Parni. Itulah istimewa Ya, Jakarta. kita beri tepuk tangan untuk Pak Parni aja. Iya, ada siapa lagi Mas Angger? Di sebelah rombongan sebelah kiri ini rombongan dari Universitas Jana Badra, ada Pak Rektor, ada Pak Ibu Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat LPM Jana Badra, ada Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Suharyanto dan beberapa stafnya di sana. Lalu di studio juga hadir begitu banyak Bapak Ibu yang kemarin ketika bencana, salah satu hikmahnya itu ternyata mempersatukan kita juga. Betul, ada teman-teman dari UST, ini mahasiswa yang siang malam ke dekat Merapi untuk mengabdi pada masyarakat. Kita beri tepuk tangan dari UST. Ya. Bisa kasih tangan dari UST? Nah, Iya, itu di dia. sana itu. Lalu dari Jana Badra, mana Jana Badra? Ada di sana merah-merah ya. Ini Juga ada bapak-bapak dari Tim SAR Kabupaten Sleman. Ya. Tepuk tangan untuk bapak-bapak Tim SAR. Ada juga ini Posdaya Delima dari Gemawang, Posdaya Peduli Pengungsi Merapi. Kita beri tepuk tangan untuk Posdaya Gemawang. Lalu ada juga dari rombongan Dompet Duafa yang juga selama ini menggelisahkan soal-soal yang terkait dengan pemukiman, dengan keberlangsungan pengungsi dan seterusnya. Kita beri tepuk tangan juga untuk mereka. Ya. Nah, pada saatnya tentu saja nanti, ada juga yang Ada juga siapa Mas? meskipun bukan pengungsi, kami juga harus beri tepuk tangan katanya. Banyu Bening. Iya, Baju Bening yang akan. kalau nggak terkenalkan Pak, ya. Iya, Pak Sudarmadi, ini dalam rangka penanganan bencana, kita sudah masuk pasca bencana gitu ya. Dari Betul. Yayasan Damandiri, fokus atau poin-poin apa saja yang menjadi prioritas begitu? Betul Mbak. Sekarang ini bencana alhamdulillah sudah mulai reda. Saya kira nanti Pak Bupati juga menyampaikan. Nah, kita ini dalam peduli itu ingin melakukan pada periode pasca bencana. Ingin bergerak kembali untuk memberdayakan dari para mereka yang terkena bencana, atau bahkan kalau yang tidak kena bencana pun kita juga ingin menggerakkan, terutama kepada mereka bapak-bapak petani yang sekarang itu mungkin lahannya juga bagian. Nah, bagaimana upaya kita untuk mereka bisa bekerja kembali. Iya. Selain bekerja juga kemudian yang mereka punya usaha-usaha juga ingin kita gerakkan kembali, Ya, sehingga tadi juga kegiatan-kegiatan. kalau berbicara soal usaha, banyak orang tadi bertanya soal ini apa? Iya. Apakah bagian dari film apa itu yang sering malam-malam di televisi? Iya, film Nah, Avatar itu ya. itu adalah hasil karya dari salah seorang pengungsi yang di tengah-tengah suasana duka, lalu ada teman-teman dari Bapak Ibu dari UST yang membina mereka untuk mengembangkan keterampilan yang ada, dan saya akan menghampiri Ibu Aslimah. Sebentar, ini saya kira Ibu Aslimah punya pengalaman yang luar biasa. Boleh kita berbagi cerita Ibu Aslimah? Ya. Cerita dong sama kita gimana sih duganya menjadi pengungsi gitu loh kira-kira. Waktu itu kita ngungsi di Gemawang. Oke. Ngungsi di Gemawang, terus selama 3 minggu, dan pada tanggal 21 kita diberi pelatihan keterampilan di Posdaya Delima, Gemawang, dari UST ya Bu, dari Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ini kok bisa bikin seperti ini ditemui dalam mimpi atau gimana? Ya, idenya Itu
itu imajinasi. Jadi untuk penghilang stres, Mas. Ya. Dipasarkan di mana saja ini, Bu? Dipasarkan di mana saja? Kita kita nyoba untuk dipasarkan di Kalikang gitu, Mbak. Kalau ada yang para wisata gitu, kita mau mencoba biar kita juga ada penghasilan gitu. Iya. Baik. Ya, tapi ini nanti setelah selesai urusannya dengan stres bencana, pasti akan diteruskan ya. Pasti. Wah. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Kita Ya, berikan dan aplaus. di sebelahnya itu Ibu Siti, beliau dari yang selama ini membina para perajin. Iya. Boleh dong juga berbagi pengalaman. Boleh berdiri Ibu. Yeah. Kami dari Pospang Dayamas dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Selain memberikan bantuan, juga memberikan pelatihan-pelatihan dan lomba-lomba kepada posdaya-posdaya, di mana juga ada pengungsi. Jadi kita juga berbagi dalam pemberdayaan supaya pengungsi itu tidak hanya bersedih tapi juga ikut membangkitkan. Ibu, ini ada Pak Bupati, ada Pak Parni, ada Pak Sudarmaji. Kalau saya menjembatani, apa sih yang Ibu minta dari mereka agar pekerjaan Ibu lancar? Kalau bagiannya begini, tepuk tangannya keras banget nih. Apa mungkin harapannya sehingga bisa difasilitasi begitu? Nanti juga kami di dalam pemberdayaan itu bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kemiskinan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk OST. Nah, saya juga ingin mengundang yang namanya Gani. Siapa ini? Nah, bisa ke depan sini Gani. Ya. Gani ini adalah mahasiswa Jana Badra, jadi korban, potongannya memang pengungsi dia kan. Nah, kamu boleh cerita dong, kayak waktu itu apa yang terjadi dan lalu kemudian apa yang dilakukan, lalu apa saja sih yang ada pada aktivitas pengungsian? Untuk untuk kejadian itu lihatnya sana. Saya akan di sini deh. Iya. Ya. Untuk kejadian waktu erupsi Merapi, pengungsi ditaruh di Maguwarjo. Lalu setelah Merapi dengan pada kondisi aman, untuk pengungsi Guwarjo ditarik ke barak pengungsian Guwarjo. Ya. Lalu kegiatan apa yang dilakukan di pengungsian? Kegiatan yang dilakukan masyarakat kebanyakan ya ada bersih-bersih dusun, bersih-bersih desa. Agar suasana pulih kembali seperti meski ya agak mirip-mirip dulu sebelum ada bencana lah. Kalau seperti dulu kan tidak mungkin ya. Yeah. Nah, apa harapan kamu yang mungkin bisa didengar oleh masyarakat pemirsa, bisa didengar oleh bapak-bapak di sini dan bisa paling tidak mempercepat proses kembalinya suasana pengungsi seperti sebelumnya? Yang diharapkan adanya perekonomian warga, pembantuan perekonomian warga dan psikis warga. Psikis, iya. Ya. Apa sih contohnya perekonomian warga itu? Kalau di Kebuarjoan kebanyakan bekerja sebagai penambang pasir, tapi kan sekarang mati. Jadi perekonomian macet itu. Bukannya pasir sekarang malah melimpah? Enggak? Iya, melimpah. Tapi susah ditambang ya. Belum. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Gani. Nah, Siwi, ini masih ada Pak Muki. Pak Muki ini dari Posdaya Tahunan. Ya. Mungkin bisa bersama kita di sini? Boleh ke depan? Iya. Ya. Pak Muki cerita deh, Tahunan ini kan jaraknya jauh dari Merapi gitu. Lalu Posdaya peduli pengungsinya dalam bentuk seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi setelah kami melihat dan merasakan, ternyata di pengungsian itu anak-anak sangat membutuhkan pendidikan. Sehingga yang selama ini digoyang pengungsian erosi Merapi, sehingga kami peduli untuk memberikan pendidikan anak-anak dari 0 TK sampai ke SD kelas 6, sehingga
pada saat kami memberikan bantuan yang berbentuk ya semacam buku, tetapi saya tetap memberdayakan anak-anak, sehingga anak-anak itu kami buat untuk agar bisa membuat gambar yang baik, terus dibikin menari dengan kami sekelompok posdaya dari Kelurahan Tahunan, sehingga pemberian itu ternyata anak-anak dan guru itu juga mendukung kami, sehingga pada saatnya sebetulnya anak-anak itu sudah istirahat, ternyata menunggu kedatangan kami. Nah inilah yang sehingga kami ada koordinasi yang baik, sehingga kami memberikan tari-tarian. Jadi inilah kami memberikan bantuan, tetapi tetap memberdayakan anak-anak agar bisa belajar, tetap di situ menarik dan tidak jenuh. Jadi kalau mau ngasih bantuan ya tidak memberi ikan tapi beri kail. Iya, jadi kami ya tetap memberikan, tapi ya tetap kami minta untuk diberdayakan lah. Meskipun kalau diberi kail bisa dijual untuk beli ikan juga, gitu kan kira-kira. Terima kasih Pak Mugi. Kita beri tepuk tangan. Ya, nah saya kira ini Siwi gambaran dari betapa begitu banyaknya ekspresi cinta dari masyarakat di luar Merapi untuk para pengungsi. Iya, iya. Dan memang tidak ada yang mengharapkan bencana ya, tapi bencana ini bisa memberikan hikmah begitu, sehingga kita bisa bersyukur dan belajar betapa kebersamaan dan gotong royong ini bisa memberdayakan masyarakat kita sehingga bisa lebih baik lagi begitu ya. Iya, dan kita belum sempat berbincang-bincang dengan Pak Sri Purnomo ya. Iya. Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu visual yang berikut ini. Tak ada yang menduga sebelumnya bahwa tanggal 26 Oktober 2010 ternyata menjadi awal dari cerita pilu masyarakat Merapi. Rangkaian peristiwa erupsi Merapi susul-menyusul hingga meluluh lantakan wilayah pemukiman, kawasan hutan, ladang dan pertanian, harta benda, ternak, ratusan korban jiwa melayang, dan ratusan ribu warga terpaksa tinggal di pengungsian. Seperti pada setiap peristiwa bencana, meskipun bagi para korban dan orang-orang terdekat korban, ini adalah penderitaan menyeluruh yang tak mudah dilupakan. Akan tetapi, satu hal bahwa solidaritas sosial dan kebersamaan dari berbagai elemen masyarakat dalam upaya meringankan derita para korban patut untuk dijadikan catatan bahwa di tengah derita, kerugian, dan kesedihan bencana akibat erupsi Merapi, begitu nampak dukungan jiwa kerelawanan di berbagai agenda penanganan para korban. Mulai dari evakuasi pasca erupsi, pembangunan tempat penampungan dan pengungsian, mobilisasi dana dari para dermawan, mengelola beraneka bentuk solidaritas dan sumbangan yang terus berdatangan, melakukan advokasi atas hak-hak pengungsi, hingga pendampingan para korban di tempat-tempat pengungsian melalui berbagai program. Jika hendak disebutkan, salah satu saja dari begitu banyak perorangan, kelompok, institusi yang menaruh kepedulian besar terhadap korban bencana Merapi hingga di tempat-tempat mereka mengungsi adalah program Posdaya Peduli Pengungsi. Sebuah program Yayasan Dana Sejahtera Mandiri YDSM bekerja sama dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan Universitas Jana Badra Yogyakarta melalui program yang tidak saja bersifat tanggap darurat, tetapi dan terutama mencoba mengembangkan agenda pendampingan di lokasi pengungsian. Melalui program Posdaya berbasis perguruan tinggi dengan pendekatan KKN tematik Posdaya yang telah dikembangkan oleh 2 perguruan tinggi tersebut di berbagai komunitas dampingan, Posdaya Peduli Bencana Merapi memfokuskan kegiatannya pada pendampingan ibu dan anak di sejumlah lokasi pengungsian. Tanpa mengesampingkan seluruh korban erupsi Merapi di lokasi pengungsian, akan tetapi disadari bahwa dalam setiap peristiwa bencana, perempuan, ibu, dan anak-anak adalah mereka yang pertama-tama dan lebih banyak menanggung dampak bencana. Melalui Posdaya Peduli Pengungsi,
Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan Universitas Jana Badra Yogyakarta yang didukung oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri YDSM mencoba mengintegrasikan pendekatan yang lebih menekankan pada kesiapan mereka untuk satu saat kembali ke pemukiman asal maupun lokasi relokasi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dengan tetap memposisikan seluruh agenda pada semangat mereka untuk bangkit, melupakan duka derita, dan menyongsong hari depan. Jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Masih bersama kami dalam acara Pelengkung Gading dengan tema Posdaya Peduli Bencana. Sebelum kita bincang-bincang, saya akan menyapa kembali Nyai Gembal Gembul. Gimana Nyai perolehan SMS kita hingga pukul 8:30 Sudah ada 770 SMS. Waduh. Baru 770 SMS. Masih ditunggu SMS-nya ke 0821 3323 2256. Pertanyaannya masih sama. Pelengkung Gading Gemari TVRI Yogyakarta disiarkan setiap hari Jumat minggu keberapa? Minggu ketiga atau keempat? Jawabannya 3. Loh, kirimkan ke 0821 3323 2256. Satu buah handphone sudah menunggu untuk diundi jam 9:30 ya. Yap. Baik, ditunggu ya pemirsa ya SMS-nya. Iya, dan nanti juga kita akan mengundang pemirsa ya Mas Angger untuk bergabung dan berbincang-bincang bersama kita di sini di 0274 580 800. Tapi saya ingin berbincang dengan tamu saya yang ada di sini, Ibu Sudi. Dari yang mana Ibu? Iya, selamat malam Ibu. Bisa bergabung bersama kita di sini? Iya, Ibu Sudi ini dari Posdaya Delima, Kemawang ya. Iya, selamat malam Bu, apa kabar? Ini nampaknya Posdaya Delima ini memang meriah ya, merah, berani, semangatnya luar biasa. Iya, Ibu, waktu bencana kemarin ini bagaimana Posdaya memberdayakan masyarakat dan apa kendalanya? Kalau di Gemawang, yang pertama kendalanya karena yang ngungsi banyak, terus yang ngurusi sedikit. Banyak, iya. Jadi hanya ibu-ibu kader saja dengan dibantu bapak-bapak RT dan masyarakat Perdukuhan Gemawang, karena yang ngungsi itu di Gemawang itu ada sekitar 250. Kalau yang ngungsi banyak dan yang ngurusin sedikit, prosentasenya seperti apa perbandingannya sehingga sepertinya wah luar biasa sekali ngungsinya. Kita siang malam. Oh, siang malam. Nggak pernah tidur ya? Iya. Lalu kegiatan apa saja Bu yang dilakukan selama? Kalau di tempat kami ada, karena pengungsinya nggak hanya umum, pengungsi ada balita, ada dewasa, ada lansia. Jadi khusus untuk balita itu ada semacam seperti PAUD itu, terus ada anak-anak untuk diajak bersama-sama bergembira. Tapi kalau untuk yang orang dewasa kita beri kegiatan produktif, kegiatan yang nantinya itu di atau di shelter ataupun di rumah mereka itu bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kita berikan, yang diberikan dari Posdaya. Jadi kita dibantu untuk pemberdayaan Posdaya. Terus ini ada lagi khusus lansia. Khusus lansia? Ya, kita juga membantu khusus lansia. Dan saya dengan teman-teman itu kemarin tanggal 2 itu dilepas oleh Bapak Menteri ya di Dinas Sosial untuk menjadi relawan lanjut usia sampai saat ini. Wah, luar biasa ini patut dicontoh ya. Iya. Nah, terkait dengan tadi PAUD tadi ya Bu ya, untuk balita ini seperti apa ini aktivitasnya? Kalau PAUD itu kita berdayakan setiap 2 hari sekali kita
kumpulkan, terus kita beri kegiatan. Jadi kita punya banyak kegiatan karena kita punya gedung PAUD sendiri. Bapak Ibnu ini saya pinjam SD Gemawang untuk Pak Sri Purnomo aja, maaf. Saya pinjam SD Gemawang untuk dijadikan gedung PAUD, dan di situ nggak hanya PAUD saja, tetapi anak-anak SD pun juga kita beri kegiatan. Ibu, kalau boleh tanya, kapok nggak didatangin pengungsi? Iya. Kapok nggak? Mudah-mudahan sekali saja, Pak. Untuk bencana juga hanya itu aja, jangan berlanjut. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Ibu dari Delima. Ya, nah saya akan undang juga ada mahasiswa dari Janabadra kalau tidak salah. Purnomo, mana Purnomo? Mas Purnomo, pasti silakan. punya pengalaman banyak Purnomo. Bisa bergabung bersama kita di sini, Mas Purnomo. Iya, ini merah-merah juga ini. Baru turun dari atas katanya. Iya, langsung ke sini Mas tadi. Iya, dijemput. Bisa sama saya. Selama ini apa yang sudah dilakukan, kalau boleh disampaikan singkat saja, dan pertanyaan yang kedua yang penting ini. Apa yang Anda harapkan ke depan bisa didukung oleh semua pihak agar apa yang Anda lakukan bisa lebih lancar lagi? Selama ini kawan-kawan dari TRPM Universitas Janabadra. TRPM itu Tim Relawan Peduli Merapi Universitas Janabadra. Itu ada beberapa program yang kita susun ketika kita pertama kali membentuk tim ini. Jadi pasca letusan besar tanggal 5 itu kebetulan Lurah Desa Keboharjo itu Pak Heri Suprapto itu kawan saya. Jadi ketika itu kita hubungi apa yang bisa kita perbuat, dan kemudian kita susun beberapa program, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ketika itu kita tangani pengungsi dari Desa Keboharjo yang tersebar di beberapa titik pengungsian ketika waktu Dung Gede itu meletus besar itu, erupsi besar itu. Jadi kita tangani itu, kita bantu dari pemerintah Desa Keboharjo, terus kemudian kita pantau di titik-titik pengungsian itu, kita pantau baik kesehatannya, pendidikan anak-anaknya, ataupun kemudian logistiknya bagaimana. Karena kalau memang tadi Anda cerita, ini ada Pak Lurah, artinya pemerintah, ada teman-teman mahasiswa, artinya kampus, ada korban bencana. Apa sih maknanya tiga sektor ini lalu kemudian bisa bersama-sama bagi Anda? Kalau bagi kami ini merupakan sebuah kerjasama yang baik gitu, kerjasama yang baik karena dari kawan-kawan mahasiswa bisa memberikan pengabdiannya kepada masyarakat, dan juga dari pemerintah desa yang kemudian bisa mensupport juga, bisa menerima juga dari apa yang kita lakukan. Berapa persen dari yang hadir itu yang serius betul menangani korban? Dari kawan-kawan dari TRPM itu ada 27 anggota, ada 27 anggota, dan dari 27 anggota ini kita bagi dari beberapa shift. Sekarang katanya ada wisata bencana segala macam katanya. Iya. Ya ini yang betul. Betul ya? Betul. Harapan ke depan apa? Kalau harapan ke depannya justru kita pikirkan, kemarin kita diskusikan sama Pak Heri, dan kemudian wisata jadi wisata tour atau lava tour itu kemudian bisa diperdeskan secara langsung oleh Pak Heri, karena memang ini adalah salah satu untuk langkah yang paling cepat untuk mempercepat pergerakan perekonomian di Keboharjo. Anda fakultas apa di Saya Fakultas Hukum. Makanya perdes cita-citanya ya. Kita beri tepuk tangan untuk Purnomo ya. Nah, ya kita akan mendengarkan lagu yang sebetulnya secara khusus ini ditulis untuk memberikan spirit YDASM dan kepeduliannya pada Merapi. Nah, kita beri tepuk tangan untuk lagu YDASM dari Peduli. Persembahan Banyu Bening. Iya, ini dia. Lavamu meluncur menerjang kotaku, merusak alamku, merusak bumiku di kota Jogjaku. Kau buat bumiku
kau buat alamku subur dan makmur. Kau sadarkan aku, ku sujud padamu, ya Tuhanku. Hancur dulu lebur, diterjang mukamu, YDSM guru, bangkitkanku. Hancur luluh lebur, diterjang murkamu, YDSM guru, bangkitkanku. Majukan UKM bersama YDSM, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Majukan UKM bersama YDSM, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Kita jaga Jogja aman, nyaman, ramah, dan bersahabat bagi wisatawan. Dipersembahkan oleh Gulaku dan Kopi JJ Royal. Putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera. Gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa. Kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera. Gerakan masyarakat mandiri kita. Kalau saya dengar trompet nih, Mas Angger paling kenceng suaranya, jadi saya nggak, kayaknya... tapi habis ngirit terus... Masalah kesehatan ya, agak budek sih Mas, iya. Tadi sebelum pariwara ada sebuah lagu yang memang harus kita apresiasi bersama ya, YDSM Peduli, yang mengilustrasikan bagaimana Yayasan Dana Mandiri ini peduli untuk memberdayakan demi kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga memotivasi kita semua di sini untuk ikut peduli dan juga yang memberikan... nulis lagu siapa sih? Iya, siapa? Nanti alamat lengkapnya kasihkan Pak Darmadi ya. Iya, bagaimana Nyai Gembal Gembul perolehan SMS kita? Iya, sudah ada 1.100
100 SMS. Baru 1.100 SMS ya. 1.100 SMS Bisa yang masuk. diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya masih sama. Pelengkung Gading Gemari TVRI Yogyakarta disiarkan setiap hari Jumat minggu keberapa? Kirimkan ke 0821 3323 2256. Diulang lagi 0821 3323 2256. Satu buah handphone nanti siap diundi. Baik, terima kasih Nyai ya. Iya. Iya, baik. Pak Sri Purnomo, tadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita dan juga pengalaman dari teman-teman di sini ya. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan begitu. Ya, tentu saja kami atas nama dari jajaran pemerintah Kabupaten Sleman mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah memberikan kontribusi, memberikan bantuan, memberikan dorongan, sehingga kami sebetulnya mendapatkan musibah mulai dari tanggal 26 Oktober kemudian 5 November itu musibah yang luar biasa besar, tapi dengan adanya semangat kebersamaan, adanya bantuan dari semua pihak, sehingga yang berat itu bisa menjadi ringan, yang sulit itu menjadi mudah, kan begitu Mbak? Iya, betul. Nah, terkait dengan kepemerintahan begitu ya, kadang-kadang kan ada birokrasi yang sedikit menyulitkan karena bagaimanapun ini juga berhubungan dengan pemerintah begitu ya. Nah, bagaimana? Tapi di Sleman enggak? Di Sleman enggak ya Pak ya? Di Sleman enggak? Kami gini, dalam situasi darurat kita bisa melaksanakan sesuatu dengan cara yang praktis, dengan cara yang cepat, sehingga kita bisa untuk memberikan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan cara gerak cepat, karena kita tidak disulitkan oleh aturan-aturan yang panjang itu, karena kita dalam keadaan darurat itu tadi. Iya, Pak Sri, kalau boleh tahu kita sebetulnya skema ke depan recovery, pemulihan dan seterusnya itu kalau bisa diceritakan secara singkat bakal seperti apa Pak Sri? Ya, jadi begini ya, sekarang ini kami di Kabupaten Sleman sedang menyiapkan shelter, ada sudah jadi kira-kira sekitar hampir 200 shelter, tapi kita membutuhkan shelter itu ada 2.613 shelter yang sekarang sedang terus dibuat. Setelah itu nanti dibuat, nanti secara bertahap. Kalau sudah ada satu kelompok jadi, nanti biar ditempati duluan, kemudian kelompok yang lain jadi, nanti ditempati lagi, tidak perlu nunggu jadinya semuanya, sehingga nanti secara berangsur-angsur mereka yang berada di barak pengungsian, baik di Maguwarjo, di stadion itu, maupun yang ada di balai desa yang ada di Umbul Harjo, kemudian ada di barak pengungsian Kepuharjo, nanti mereka bisa masuk dalam satu keluarga, satu shelter. Nanti sehingga mereka sudah bisa hidup secara lebih privasi. Di samping itu, nanti setelah mereka masuk di situ, kegiatan ekonomi kita upayakan seperti tadi dari Yayasan Sosial Taman Diri tadi, kami dibantu dengan semua pihak, tapi juga dari pemerintah kami semua SKPD untuk bisa nanti membuat masyarakat yang ada di barak pengungsian yang nanti akan dipindah ke shelter itu, dia mempunyai usaha, dia bisa bekerja. Nanti kalau mereka latar belakangnya beternak, kembali pada beternak, kemudian latar belakangnya mereka ada kegiatan industri kecil, mereka kita dorong industri kecilnya itu, dan seterusnya kita baru nanti sambil memikirkan apakah nanti mereka akan direlokasi atau nanti direkonstruksi. Tentu saja kedua-duanya nanti akan menjadi sesuatu yang saling kait-mengkait. Tidak bisa kita ini meskipun sudah begitu banyak yang dilakukan, tapi kira-kira ini kan start awal dari agenda-agenda pemulihan pengungsi. Nah, siapa tahu Pak Parni punya usul lain. Baik, saya ini kan wartawan. Saya pertama-tama saya pikir dari kacamata wartawan perlunya komunikasi yang betul tentang bencana. Komunikasi bencana jangan jadi bencana komunikasi. Apa itu? Tidak ada apa-apa diberitakan secara dramatis. Itu akan membuat namanya bencana komunikasi. Ini sedang bicara pada para wartawan atau kepada? Dan pada semua orang. Karena dan pada orang tertentu juga. Yang mungkin tidak ada apa-apa, tidak usah kita mengada apa. Itu tidak boleh. Terus terang saya ingin mengembangkan recovery berbasis media massa. Misalkan radio. Bukan karena saya mantan di RRI, tapi radio ini penting sekali. Saya sudah bicara dengan banyak pihak bahkan di luar negeri. Alat pertama terdilukan oleh korban adalah radio. Paling mudah, kemudian TV. Boleh, tapi radio mudah. Karena itu program kami adalah membagi radio transistor. Tapi tidak membagi radio, tapi diminta juga para pengungsi, para pejabat, dan para
relawan juga mengisi program radio. Jadi ada edukasi, ada informasi, ada advokasi, bahkan ada pencerahan, plus saya pikir pemberdayaan berbasis informasi yang betul. Kalau konsep itu langsung diterapkan bayangan kita, ya. Ini kan sudah merapi di depan mata ini kita. Sudah. Ya. Nah, oleh karena itu kami lalu saya usulkan kepada pemerintah membangun radio tanggap bencana. Sudah dilaksanakan, tapi tak cukup itu. Yang mengisi penting, dilibatkan mahasiswa, dilibatkan para pejabat pemerintah, dilibatkan para pengungsi agar mereka ikut memiliki. Jangan hanya oleh redaktur sendiri atau pemimpin media. Itu yang pertama. Kedua, di media massa itu bisa berbuat banyak. Misalkan saya punya tim Dompet Duafa Republika. Ini sebenarnya adalah lahir sebagai sayap sosial dari Republika Korea yang saya dirikan 17 tahun lalu. Mengumpulkan dana, dikelola betul, akhirnya kami bisa mengumpulkan dana banyak, dan saya pikir ada direktur program di sini. Saya kira untuk catat Pak, saya kira ada anggaran sekitar 5 miliar salah, antara untuk membangun berapa shelter. Silahkan Pak Juli kalau boleh. Iya, baik. Mungkin bisa bergabung bersama kita di sini. Iya. Pak Juli bisa pendek. Bisa kita minta mic-nya. Tolong mic. Ini soal mic bisa menjadi kerusuhan soalnya. Ya, ini bisa bencana komunikasi. Bencana komunikasi ya Pak ya. Terima kasih. Ya, Pak Yuli bisa cerita sebetulnya seperti apa sih pendekatan, lalu skema, agenda dan seterusnya dari Dompet Duafa. Setelah ini kita akan masuk pasca recovery program ekonomi. Kita akan bantu masyarakat untuk memiliki usaha kecil dari yang sudah siapkan dana hampir 5 miliar untuk mereka bisa berusaha. Setelah itu kita juga akan bangun komunitas. Kita akan bangun 70 unit rumah yang memang kita sudah siapkan. Tadi saya bosan sedang ngecek itu lokasinya, sudah ketemu. Dan saya akan ketemu dengan Pak Bupati untuk kita bicara lagi. Lalu kita juga bangun lagi tempat pendidikan. Tadi saya melihat juga sekolah yang kita akan bangun. Kita juga akan bangun yang sosial, kita bangun masjid, kita bangun sekolah dan lain-lainnya. Nggak, kalau boleh kita tahu, ini kenapa jumlahnya dipilih 70? Yang butuh rumah kan ratusan tuh. Memang kemampuan kami sementara ini hanya 70 dulu. Setelah itu kalau memang dilihat baik, kita akan tambahkan lagi untuk ini. Saya kira itu. Ada catatan yang ini kan sebelum melaksanakan program itu, pasti Pak Yuli jalan-jalan juga ke sana. Ada catatan yang ingin dibagi kepada masyarakat Jogja tentang apa sih mestinya sikap-sikap yang dikembangkan terhadap ke depan? Saya kira dari pertama kali kami membuka Dompet Merapi, alhamdulillah sampai dengan hari ini kami mendapatkan dana hampir 12 miliar. Mudah-mudahan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itulah masyarakat yang peduli. Dari 12 miliar itu 5 miliar akan kami serahkan untuk program ekonomi. Sisanya kami kemarin bagikan untuk program-program yang lainnya. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang peduli pada kemanusiaan. Kita publikasi yang tidak lebih dari 3 minggu sudah terkumpul uang sebanyak itu. Mudah-mudahan ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa kepedulian kita adalah kepedulian kita semuanya. Terkait dengan pendidikan tadi dari Dompet Duafa, hal pertama apa yang jadi fokus nanti dalam rangka penanganan bencana ini? Kemarin kita sudah bikin sekolah ceria buat sekolah-sekolah siswa-siswa yang kemarin terkena bencana. Hari ini kita akan bangun sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah rusak. Saya akan nanti izin ke Pak Bupati untuk minta datanya. Kami sudah akan siapkan untuk bangun dana sekolah dari masyarakat yang sudah kita himpun. Mudah-mudahan nggak akan lama lagi siswa-siswa yang sekarang ini sekolah di tempat-tempat penampungan sudah bisa masuk ke sekolah-sekolah yang sebenarnya. Iya, baik. Terima kasih. Bertambah Dompet Duafa. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Pak Parni, ini kan agak menarik sebetulnya. Ini ada Dompet Duafa, Pak Parni juga di situ. Tapi ada gagasan untuk radio juga di situ. Dari situ. Pak Parni juga di Pokja. Saya di Pokja DNKS ya. Di saya ketua kelompok kerja peduli bencana dari Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Kami buat program. Dompet Duafa saya masukkan juga bersama Pramuka, kebetulan saya pernah mimpin Pramuka juga. Semua kami sinergikan. Jadi masalah bencana tidak cukup dikerjakan satu lembaga bersama-sama. Misalkan sekarang sedang kami susun, Lokakarya akan membuat pedoman. Bagaimana sebenarnya memberikan pertolongan, pedoman penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan perhatian khusus pada penyandang cacat. Penting sekali. Seringkali kita lupa yang ditolong itu umumnya orang yang waras, sehat dulu. Padahal lansia, yang lumpuh, yang berkebutuhan khusus itu terlupakan. Karena itu kami mencoba bersama
tim DNIKS akan membuat pedoman bagaimana menolong orang tua yang lumpuh, yang mencacat mental, itu lupa. Karena yang sehat-sehat, yang waras, lari duluan, masuk akal. Dan Pak Parni, saya tadi lupa, karena ini mesti dengan penuh cinta kita beri aplaus, karena yang perajin ini adalah juga terima kasih. Bagian dari difabel. Nah, ini sekali membuktikan sebenarnya cacat bukanlah akhir segalanya. Cacat awal untuk kebangkitan. Selamat buat Anda. Dan media massa, RRI TVRI wajib hukumnya mempopulerkan, mengkomunikasikan agar diteladani. Nah, saya pengen jawaban pendek aja sebetulnya. Cita-cita sosial seperti apa dalam kaitan dengan mengintegrasikan berbagai potensi seperti yang Pak Parni sampaikan tadi? Saya ingin pemberdayaan. Sebenarnya setiap manusia punya potensi. Allah memberi 4 hal. Energi, emosi, inteligensi, hati nurani. Keempat dikembangkan, maka akan jadilah manusia yang mengaktualisasikan dirinya. Dan sebenarnya Pak Bupati saya punya usul pemberdayaan. Saya tidak ingin nanti berapa tahun lagi kita nangis lagi, kita berapa tahun lagi kita nyumbang lagi yang mestinya nggak perlu. Kalau kita dari sekarang kita berpikir bahwa bahaya laten itu ada. Mengapa misalnya tidak? Ini konsep baru Pak. Zona aman itu kita tentukan berapa kilometer, lahan dan subur jadilah lahan pertanian tetap milik mereka, sedangkan tempat penghuni itu rumah-rumah berada di jalur yang aman, sehingga kalau ada apa-apa sebenarnya hanya yang bekerja. Model PIR Pak, apa itu? Perkebunan inti rakyat itu. Kalau itu dikembangkan, saya pikir akan aman. Tidak sebab kali kita tangis, air mata terkuras. Itu nah, kalau konsep. sudah menyebut-nyebut Tuhan, ini kelihatan kalau pernah menjadi fungsionaris ICMI. Baik, itu ide dari Pak Parni ya. Nanti mungkin bisa minta tanggapan dari Pak Bupati begitu ya. Namun sebelumnya kita simak lagi sebuah tembang, yaitu Ngayogyakarta. Ini dia. Jakarta kutone aman, berhati nyaman, kota seniman, kota pelajar lan kabudayaan. Malioboro njon kidul kuwi kraton Yogya, kantor pos gedhe ngarepe seni sono. Ning dek biyen saiki wis ora ana, benteng fede begien panggonane londo. Golek budhe ning wiji lan mesti ana, delok munyo lan gajah ning gembira luka. Arep santai ning pantai bablas kidul kono, parang kritis parang endok parang kusumo. Bantul Praja Taman Sari ben ra ucul ya digondeli. Sleman Sembodo eman-eman marai tubuh mano neng asem sor bulat cemeti, kali urang bon adem neng lereng Merapi. Cemilane catat tempe pacem ngangeni, guwa sarong elingake perang zaman kumpeni. Gajah Mada IAIN kali Joko UII, panggonane wong pinter sing padha studi. Stasiun tuku lempuyangan bon kereta api, numpak sepur setokono endi-endi. Gunung Kidul handayani, pacut ucul angel goleki. Kulon Progo pinangun karo kanca mbok ya sing rukun.
Kidul kuwi Kraton Nyojo, kantor pos gedhe ngarepe seni sono. Dek biyen saiki wis ora ana, benteng pendebut biyen panggonane londo. Golek gudeg neng wicilan mesti ana, delok munyulan gajah neng gembira luka. Arep santai neng pantai bablas kidul kono, parang kritis parang endok parang kusumo. Siapakah penculik Bagus Panjolo? A. Dompol, B. Talang Roso. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Terima kasih banyak atas pilihan Anda untuk tetap bersama kami dalam acara Pelengkung Gading dengan tema Posdaya Peduli Bencana. Dan oh iya, kita tanya dulu ya sama Nyai Kembar Gembul, perolehan SMS berapa Nyai? Sudah ada 1.240 SMS. Oh, baru 1.400 ya. Tetap masih ditunggu SMS-nya ke 0821 3323 2256. Pertanyaannya pun masih sama. Pelengkung Gading Gemari TVRI Yogyakarta disiarkan setiap hari Jumat minggu keberapa? Satu buah handphone menunggu, akan diundi nanti jam 9:30. Baik, terima kasih Nyai ya. Ditunggu SMS-nya pemirsa. Dan di sini juga ada Rektor Universitas Djana Badra. Selamat malam Bapak. Mungkin Bapak bisa menceritakan partisipasi atau peran aktif Universitas Djana Badra dalam rangka penanganan bencana Merapi ini Bapak. Terima kasih. Jadi sejak terjadinya bencana Merapi ini, mahasiswa secara spontan membentuk TRPM, tim relawan peduli Merapi. Dan salah satu daripada dharma perguruan tinggi kami adalah pengabdian masyarakat. Mulai sejak 2 minggu itu kebetulan ini kita juga sudah menurunkan, tadi disampaikan oleh Mas Purnomo, 27 mahasiswa. Di antaranya kegiatannya tadi tidak disampaikan adalah pendidikan, kemudian logistik, lalu kesehatan, dan mungkin untuk jangka panjangnya nanti kita akan secara bertahap membuat recovery dan rehabilitasi daripada pengungsian yang sekarang terkena bencana. Pak Rektor, ini mumpung ketemu, ada nggak diusulkan untuk Mandiri apa DNKS atau untuk apa masyarakat Merapi? Apa harapannya Pak? Atau Ibu sendiri yang mau menyampaikan? Mungkin ini ada Ibu Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, monggo ini Ibu Yuni. Supaya tidak ada fitnah sebagai pembisik. Terima kasih atas waktunya ini Pak. Jadi kami punya rencana ingin membuat rumah pintar juga di lokasi pengungsian yang selama ini kita sudah mengadakan PAUD dan trauma healing juga di sana. Tapi hanya di barak-barak itu yang kadang kalau hujan itu becek sehingga dialasin terpal. Nah, kami mohon Pak Warni nanti bisa membantu dari Dompet Duafa dan juga dari Yayasan Mandiri, itu dari bidang pendidikan. Kemudian dari bidang kesehatan kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang antara lain sudah kita laksanakan kemarin dengan PMI, membantu PMI di dalam melakukan tes-tes kesehatan. Dan waktu ke depan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Gracia khusus untuk trauma
bagi orang dewasa. Selama ini trauma healing kita lakukan untuk anak-anak, tapi besok untuk orang dewasa. Jadi kalau memang ada yang mempunyai trauma berat, kita akan melakukan hipnoterapi dan psikoterapi. Kemudian dari data yang ada, biasanya yang trauma itu laki-laki apa perempuan sih, Bu? Campuran ini ada laki-laki dan perempuan. Ya, tapi lebih banyak yang mana? Perempuan apa laki-laki? Kelihatannya lebih banyak perempuan. Oh, lebih perempuan, ya? Karena hartanya sudah nggak ada, rumah nggak ada, lebih tingkat stressingnya lebih tinggi. Kalau laki-laki ya mungkin pikirannya sudah dari Allah, sudah kayak gini ya sudah. Tapi kalau perempuan atau itu karena perempuan sekali. lebih tanggung jawabnya lebih besar. Iya, mungkin merasa begitu ya. Perempuan sekarang sudah apa ya, gendernya itu sudah tidak terlalu kita sudah merasa sama dengan laki-laki, kita merasa bertanggung jawab juga untuk membangun ekonomi keluarga. Baik, sudah ada usulan dari LPM Jana Badra. Ada nggak usulan dari Bapak Ibu di mungkin ada yang studio? mau memberikan usulan, silahkan. Silakan, ada Pak Parni, ada Pak Bupati. Ini. Pak Lurah, Pak. Silakan, Bapak. Bisa di situ saja. Pak Lurah Kepoharjo. Ya. Bisa berdiri, Bapak. Ya, terima kasih. Saya dari Kepoharjo. Kebetulan saya juga pengungsi, Bapak. Saya lama di pengungsian, maka mungkin saya masuk ke yang terakhir tadi, nanti ada terapi ke bapak-bapak juga, bukan hanya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Pak Parni, karena juga wilayah kami itu warga kami itu yang kehilangan rumah sedikit, Pak, cuma 830 kakak yang rumahnya tidak ada. Dan juga dari pendidikan itu yang kehilangan 1 SD dan juga 1 TK, maka kami berharap kepada Dompet 2 Pak Parni nanti juga dibangun di sana. Dan mudah-mudahan anak-anak yang di sana itu nanti. Tapi kalau kita maunya pada Pak Parni, ada Bupati nggak enak? Oh iya, makanya Pak Bupati nanti yang lain, gitu. nanti yang lebih berat, karena juga balai desa kami itu kan juga hancur kena awan panas. Dan kami pun juga terima kasih kepada Pak Lurah Sleman yang telah menerima warga kami yang pada tanggal 4 ini lari jauh dari Cangkringan, ternyata bisa diterima dengan baik di Gunung Kidul, di Sleman maupun di Bantul, ternyata dianggap seperti keluarganya sendiri. Seperti yang kami sampaikan kepada Pak Kades. Baik, yang lain, ada nggak yang lain? Ada usulan lain? Bapak, Ibu? Oh, mahasiswa. Mas Purnomo ya? Iya. Sini. Silahkan. Ini mungkin banyak usulan dan juga harapan ya. Tadi ditanya nggak banyak bicara, sekarang usulnya banyak banget kan? Mungkin ada yang ketinggalan dari Mas Angger. Ya, silakan. Ya, satu hal yang kemarin kita hadapi ketika beberapa warga dari Desa Kepoharjo itu sudah pada naik ke atas. Sekarang ada 994 jiwa dan ada 320-an kakak yang sudah naik ke atas hari Senin tanggal 1 Desember itu. Dan pada hari Selasanya kami dari karangan TRPM tidur di sana, Pak. Hari Selasanya itu tanggal 2-nya itu. Ketika itu malam-malam jam 9 malam itu ada yang sakit. Kita kerepotan, sampai kemudian kita bawa ke Panti Nugroho yang jarak tempuhnya mungkin sekitar hampir 1 jam. Jadi mungkin dalam proses hari ini untuk penanganan warga yang sudah balik ini kita butuh layanan kesehatan yang mungkin bisa stay di sana setiap saat, sehingga ketika ada warga yang konkretnya, Pak, layanan kesehatan yang stay itu konkretnya apa? Kalau di sana itu sudah ada puskesmas pembantu, itu kalau bisa diaktifkan saja. Kalau bisa diaktifkan, atau kemudian kalaupun ada bantuan medis, tenaga medis yang stay di sana, kita siap untuk memberikan tempat tenda, kita siapkan. Segera direspon, Pak Bupati ya. Ya, ada lagi, silakan Pak. Terima kasih. Kalau saya kemarin kan ke Meguwarjo, itu hanya memberikan radio limo dari Bapak Karni. Iya, ternyata kalau malam-malam ini pengungsi atau yang ada di sana juga sepi tanpa radio. Nah, ini mohon Pak Karni nanti bisa disampaikan radio kecil tapi sangat besar manfaatnya untuk di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau sudah radio, apalagi nih yang diminta? Ya, tapi saya pengen apa yang ingin disampaikan kepada Pak Parni Hadi, Mbak? Mumpung ketemu, susah loh ketemu beliau ini loh. Saya berharap Bapak bisa membantu. Ini kebetulan saya tinggal di
Kali Urang Barat. Dan tempat tinggal saya tuh bocor. Jadi saya berharap bisa diperbaiki, Pak. Jadi kemarin tuh semua yang perabotan di dalam rusak. Di lingkungan sampean yang bocor juga ratusan sebetulnya kan? Iya. Ini mewakili kan Mas? Mewakili. Jadi, cukup itu? Iya. Iya. Nah, tapi saya pengen Pak Bupati bisa memberikan sedikit penjelasan tentang skema support, skema bantuan dan seterusnya, agar lalu kemudian kalau setiap orang ketemu orang lalu seperti ini, manajemennya harus seperti apa, Pak Bupati? Jadi kan nanti kan begini ya, rumah-rumah yang rusak tadi yang tadi saya sampaikan, sementara mereka nanti akan tinggal di shelter, tinggal di huntara, orang mengatakan sekarang begitu, rumah hunian sementara itu maksimal nanti 1 tahun. Diharapkan nanti mereka sudah dibuatkan rumah yang dari program pemerintah pusat. Yang rusak berat itu kan ada skema, ya rusak berat berapa, rusak sedang berapa, rusak ringan, itu ada aturannya. Sehingga nanti di saat sudah diberikan, toh dana dari pemerintah pusat yang diberikan itu kan belum bisa menyelesaikan total rumah yang dalam bentuk yang sempurna, sehingga bantuan-bantuan dari semua pihak yang tadi termasuk dompet duafa, termasuk dari tempat-tempat yang lain itu nanti akan ikut menyempurnakan rumah yang dibangun oleh masyarakat itu. Dan yang jelas ini nanti memang mulainya dibangun itu ya sekitar pertengahan tahun 2011 kemungkinan seperti itu. Hanya nanti yang rumah-rumah rusak sedang kita juga nanti akan digulirkan secara bersamaan, karena yang sekarang skala prioritasnya adalah mereka kita upayakan untuk membuatkan untuk rumah hunian sementara yang sekarang teman-teman dari 2.613 kepala keluarga itu kan mereka belum punya rumah tinggal kan begitu. Sementara yang rumah-rumah yang bocor dan yang lain sebagainya itu nanti akan dimunculkan dalam bentuk untuk pemberdayaan masyarakat, itu dari program nasional pemberdayaan masyarakat dengan skema yang PNPM modifikasi. Jadi Pak itu Bupati. seperti itu. Ya, tapi Pak Parni mungkin punya tanggapan khusus soal ini apa? Ya, saya ingin begini. Sebagai wartawan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, saya ingin sampaikan begini. Dalam semua kegiatan hendaknya masyarakat dilibatkan sebagai pekerja dan dibayar, termasuk ibu-ibu. Jadi saya sedih waktu Pak Bupati waktu melihat di Bakuharjo itu ibu-ibu sudah lebih dari 10 hari masih dimasak pihak luar. Saya waktu usul hendaknya ibu-ibu diberi uang untuk belanja sendiri supaya hidup pikirannya, belanja sendiri, masak sendiri. Demikian pun nanti kalau waktu bangun shelter atau huntara itu para pengungsi dilibatkan, untuk yang nukang ya nukang dan dibayar. Dengan demikian maka terjadilah kegiatan ekonomi yang memberdayakan. Orang kaya nggak punya duit itu kurang aji. Karena itu saya ingin baik laki perempuan itu juga diberi uang. Itu satu. Kedua, saya pikir Pak Yuli siap Pak Yuli ya. Saya kira mau rumah pintar, saya kira bisa kan? Bisa. Kemudian tentang berapa huntara, saya pikir kita lihat, kita bangun lagi. Dan saya pikir saya terima kasih pada Pak Cungki dari Jana Badra. Waktu itu kami ketemu atas nama DNKS waktu itu, Pak gimana bentuk desainnya rumah ini, huntara ini. Ternyata cocok bagi kami itu daripada kami sayembarakan. Ternyata kami bisa memakai desain dari Jana Badra. Terima kasih Pak Cungki. Jadi saya pikir kita sama-sama lakukan coba. Pak Sri, tadi saya juga ingat ada usul dari Pak Parni bahwa mengingat ini Merapi siklus 4 tahunan dan menghindari adanya korban beberapa tahun ke depan, apakah mungkin para warga yang ada di rawan bencana itu direlokasi tapi tanah mereka tetap digunakan untuk berladang begitu? Apakah memungkinkan itu Pak? Bagian dari nanti yang kita pikirkan ke depan. Jadi sementara mereka tinggal di hunian sementara dulu, kemudian nanti akan dipikirkan, ini kan sedang menyusun rencana tata ruang tata wilayah. Yang dulu itu sudah hampir diketok, tetapi begitu ada erupsi Merapi, ini mestinya RT RW ini harus berubah. Karena ada ini daerah yang dulu dinyatakan aman, sekarang menjadi tidak aman. Ya daerah yang tidak aman, sebaiknya memang betul apa yang disampaikan Pak Parniadi tadi, itu dijadikan ladang. Bukan dijadikan untuk perumahan, tapi tetap punyanya warga masyarakat. Sehingga itu sebagai tempat-tempat yang produktif, tapi jangan sebagai tempat tinggal. Sehingga nanti kalau terjadi ada erupsi yang tingkatannya itu ada siklus 4 tahun, 5 tahun seterusnya, nanti kita bisa menariknya dengan cepat tanpa nanti akan timbul kerugian yang dalam jumlah yang besar. Ini satu hal yang satu contoh yang sangat bagus yang akan kita
kita pikirkan ke depan. Iya, gitu. baik. Dan saya tambahin sedikit ya. kaitannya dengan usulan disampaikan Pak Parnita tadi, melibatkan masyarakat. Betul, kami ketika ngeprasi untuk lahan Salak Pondok itu yang rusak kan 1.500 hektar. Ya. Ini kita laksanakan dengan cara padat karya, masyarakat di kampung itu kita libatkan, mereka kita bayar dengan bayaran yang sudah disiapkan oleh yang pemerintah. masa ibu-ibu duit dari kita, jadi ibu-ibu juga bekerja dan ngubetkan butuh. Ya, dengan betul. hidup ini, Ya. nalar hidup itu tanda kehidupan. Makasih. Iya, ini ide yang bagus sekali ya Mas ya, dan sudah terrealisasi ya. Dan kita masih akan berbincang-bincang Mas Angger dan juga pemirsa, namun ada satu lagu yang akan menghibur kita semua, yaitu Gudeg Ngayogyakarta. Kondang miroso pancen nyoto wiwit biyen jaman kuno wis misuwur tekan manca negara Mas Ceka era kuciwo lirik dateng Ngayogya ana apa mampir pecahan lesehane cekake pepak dahar sarta unjuane nyoto kembang kecipir neng dhuwur meja ya dik yen ra mampir Mas tansah ketok ning mata ali-ali ya dik saka kuningan dilali-lali malah saya kelingan iya cwetok Mas ampun nganti delali yen tindak dateng Ngayogya numpak kereta loro-loro jarane dijamin penak mesti akeh tumane
Ayo, warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, nonton bareng Ketoprak Sayembara TVRI Jogja. Maijan nagih janji, gratis, sambil dangdutan dan banyak door prize-nya. Sabtu 18 Desember 2010 di Senggotan RT 11 Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Dalam kemeriahan acara Pelengkung Gading di TVRI Jogja, dan bagi Anda tadi yang mungkin sempat mengirim SMS, kita tanya ya sama Nyai Gembal Gembul, silahkan Nyai. Ada 1239 SMS yang masuk. Monggo diundi, Mbak, nomor berapa tadi? Saya minta Ibu Aslimah ya untuk mengundi, ya, bisa minjam mic-nya, Mbak? Ya. Nomor berapa Ibu? Nomor berapa? Nomor 900. 900, iya. Oke, jawabannya benar. Pemenangnya 085 2265 37608. Kita coba telepon ya pemenangnya ya, biar dikira nanti kalau handphone saya berarti ngandang gitu. Ini benar apa enggak, coba. Iya, punya sendiri ternyata ya Bapak ya. Oh, nyambung. Ada yang bergetar handphonenya di studio? Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak, saya Nyai Gembal Gembul Bapak, yang paling cantik di TVRI itu loh Bapak. Bapak tadi kirim SMS ke TVRI Bapak? Iya, selamat Bapak. Ini dengan Bapak siapa sebelumnya? Di mana Bapak? Di mana? Di Pati, Jawa Tengah. Oke Bapak, selamat satu buah handphone Bapak. Hadiahnya akan dikirim atau Bapak ambil sendiri ke TVRI Jogja? Iya, buat saya Pak. Oh ya, terima kasih Bapak. Nanti akan kami kirim ya Bapak hadiahnya. Hari Senin ya Bapak akan kami kirim. Iya, nanti kami hubungin lagi Bapak. Selamat Bapak. Nah, oh iya Mas Angger, benar kan? Berarti saya nggak bohong. Sudah terbukti. Dari Pati lagi ya? Dari Pati loh. Jauh ya. Jawa Tengah jauh juga ya. Selamat satu buah handphone. Tapi nanti pasti dikirim ya hari Senin pasti ya. Dikirim. Ditunggu ya Pak. Iya. Iya. Ya, ini masih ada sedikit waktu Pak Sudarmadi. Lalu seperti apa respon YDSM, respon Posdaya dalam rangka menampung, menindaklanjuti, mengapresiasi, dan juga setidaknya menjadi apa yang tadi disampaikan, inspirasi bagi agenda-agenda ke depan. Betul Mas Angger, jadi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri saya kira siap. Namun Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau YDSM tadi itu tidak bekerja sendiri karena kita tidak punya tenaga. Namun yang kita harapkan bekerjasama dengan Universitas Jana Badra, Universitas Sarjana Wiyata, kemudian juga tentunya dengan Pak Bupati dengan SKPD-nya, dan bergabung juga dengan Dompet 2K bersama-sama dalam rangka untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam pasca bencana tadi.
khususnya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri akan bekerja sama yang sebetulnya juga sudah ada usulan dari LPM Jana Badra untuk menghidupkan kembali usaha-usaha yang sekarang ini karena ada bencana itu mati. Apakah itu ibu-ibu yang buka warung seperti tadi Pak Parniadi, supaya ibu-ibu ini juga mulai beraktivitas ekonomi sendiri. Nah, kalau dia buka warung tentunya harus ada modal. Kemudian harus juga ada shelter-shelter untuk tempat usahanya. Nah, untuk shelternya bisa dibangun oleh Dompet 2K, tetapi kegiatan modal pertama atau kegiatan apa namanya untuk bisa berusaha itu akan kita dukung bersama tentunya pelaksanaan itu apakah dari Universitas Jana Badra atau juga universitas. Baik, intinya bahwa YDSM siap untuk bersama-sama dan dengan dukungan siapapun pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Ini waktu membatasi kita, Bapak, Ibu, dan para hadirin dan juga pemirsa di rumah. Dan saya kira kita mesti harus mengakhiri pengunggah. Iya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir. Terima kasih juga untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Dana Mandiri Jakarta, Quality Arts Organizer, Musik Kreatif Banyu Bening yang telah menemani kita, Pelangi Sound System, dan juga Ibu Ana Gutomo yang telah menyediakan kostum untuk kita berdua ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti hidup kita pasti akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Dapat tahu dapat rezeki nyasar, ikut andil dalam operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin, orang kaya harus bersubsidi. Kehidupan di bumi pertiwi sejahtera, janganlah miskin lagi. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita.